Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana bittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzawil jiddi wa tuqa. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa wa manit taba'al huda ila yaumil jaza. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-ayah sadaqallahul azim wallahu a'lam bi muradih. Kalamun qadimul la yumallu sima'uhu tanazzal qawli wa fi'li wa niyyah. Bihi nashtafi min kulli da'i wa nuruh. Dalilul liqulubina hina jahlina wa hairatina. Fa ya rabbana matti'na bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa muqalatana. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Ma'asyiral muslimin, ahli Jum'ah rahimakumullah. Pertama, kita selalu setiap saat memuji Allah atas segala nikmat dan anugerahnya kepada kita, terutama nikmat yang kita rasakan setiap saat. Allah memberikan keimanan dan ketakwaan kita, dan Allah yang menyuruh kita untuk selalu menguatkan iman kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya sumber kebahagiaan kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal hidup yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam terus menerus dan tidak pernah bosan kita sampaikan atas panutan kita, penghulu kita, habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pengikut-pengikutnya, para alimul ulama, para aulia, para habaib, guru-guru kita semua, dan orang tua kita ila yaumil qiyamah biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagai khatib, kami punya kewajiban untuk menyampaikan wasiat, baik itu kepada diri kami dan juga seluruh jamaah kaum muslimin. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah menjamin, "Faman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka dia akan selalu diberikan jalan keluar di saat dia menemukan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Dan untuk rezeki Allah jamin, kan Allah berikan di mana saja dan kapan saja, bahkan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita dengarkan bahwa saat ini kondisi kita secara umum, khususnya di negara kita,
sedang marak terjadi kriminal, baik kriminal berbentuk besar, skala besar, atau bersifat kriminal sosial. Terjadi penculikan di mana-mana, pelanggaran-pelanggaran, kenakalan remaja dan lain-lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita jangan memandang hidup ini biasa-biasa saja. Kita harus memandang hidup ini serius, karena kita tidak punya waktu yang banyak. Umur adalah sisa hidup yang sekarang ini. Jangan pernah menghitung umur kita dari lahir, karena sudah dipakai oleh kita. Umur kita adalah sisa yang hidup hari ini. Itulah umur kita. Bisa saja diambil oleh Allah kapan saja Allah mau. Wa min waraihim barzakh. Di belakang kita ini ada alam barzakh atau alam kubur. Jamaah yang dimuliakan Allah, terkait keadaan ini, maka perhatian kita kepada anak kita sebagai generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita harus lebih serius lagi. Banyak saat ini anak dengan orang tua tidak sepaham, tidak seakidah, dan ini sangat berbahaya. Karena kalau hari ini anak kita tidak seakidah dengan kita, di saat kita meninggal nanti, atau mungkin anak kita yang meninggal, itu adalah pertemuan terakhir, dan sampai kapanpun tidak akan pernah bertemu nanti di yaumil qiyamah, di akhirat nanti. Oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh menjaga, membimbing, mengarahkan anak kita untuk menjadi generasi yang dibanggakan Allah. Dan model generasi yang dibanggakan Allah adalah kelompok pemuda yang disebut Ashabul Kahfi. Di dalam Al-Quran dijadikan judul surat, yaitu Suratul Kahfi. Sesungguhnya itu adalah untuk mengenang 7 atau 8 pemuda pejuang yang namanya tidak pernah sedikit pun berkurang. Innahum fityatun. Sesungguhnya Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda, generasi milenial yang memiliki semangat berjuang hidup yang tinggi. Tetapi belum sempat dia menjalankan program-programnya, dia sudah diburu oleh pemerintah yang dolim saat itu, sehingga pemuda itu bersembunyi di dalam goa dan kemudian ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata agama ini milik Allah dan tanggung jawab Allah. Buktinya 7 pemuda atau 8 pemuda itu tidak memberikan ceramah, tidak membuka pengajian, hanya mengandalkan niat yang besar untuk menyampaikan Islam. Tetapi kondisinya, hasilnya diberikan Allah. Setelah dia bangun dari tidurnya, yang disangkanya masyarakat itu belum berubah, yang disangkanya masyarakat masih golongan musyrikin, ternyata seluruh masyarakat setelah dia ditidurkan Allah sudah beragama Islam, sampai ke raja-rajanya sudah menganut agama Islam. Sejarah ini menjadikan modal untuk anak-anak kita. Berilah semangat juang untuk anak kita, berilah motivasi. Jangan dibiarkan anak kita tidak belajar. Jangan dibiarkan anak kita menganggur. Jangan dibiarkan anak kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bukan menjadi pelajaran yang akan menguatkan imannya. Islam memandang semua ilmu itu hukumnya wajib, baik wajib ain
atau wajib kifayah. Tidak ada di dalam Islam ilmu itu hukumnya sunnat, tetapi semuanya wajib. Untuk itulah kita tidak perlu ragu-ragu untuk mendorong anak kita agar menjadi generasi milenial yang tangguh, yang kuat seperti ketangguhan Ashabul Kahfi, untuk menyebarkan kebenaran sehingga anak kita akan dikenang menjadi pemuda-pemuda yang hebat. Dan jangan pernah anak kita dibiarkan menjadi generasi yang jelek. Ada 3 kelompok generasi di dalam Islam. Yang pertama adalah generasi lahikun, yaitu generasi yang mengikuti jejak orang tuanya yang sudah berbuat baik. Artinya paling tidak anak kita sama dengan kebaikan yang sudah kita lakukan, bertanggung jawab kepada keluarga, mencari rezeki yang halal, dan sampai bisa menyekolahkan mereka. Yang kedua adalah generasi sabiq, dan inilah generasi yang kita harapkan. Dia melesat lebih pintar daripada kita orang tuanya, lebih hebat daripada orang tuanya. Kalau hari ini kita lulusan sampai SMA, maka anak kita harus mengenyang perguruan tinggi. Kalau hari ini kita lulusan perguruan tinggi di Indonesia, mungkin anak kita harus belajar di luar negeri dan seterusnya. Kalau hari ini kita hanya hafal juz amma, mungkin anak kita harus hafal Al-Quran dan seterusnya. Itulah generasi sabiq. Dan yang ketiga, ini generasi yang sangat merugikan kita, dan ini akan menjadi beban bagi kita, yaitu generasi mahik, generasi yang rusak, merusak dirinya, merusak nama baik orang tuanya, dan menjadi kejahatan, kecurigaan selalu di dalam lingkungannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita mau menyalahkan siapa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu. Dasar daripada anak kita adalah suci, bersih, makhluk surganya Allah. Itu tergantung kepada kita sebagai kedua orang tuanya. Ayu hawidanihi, apakah anak kita akan menjadi Yahudi, ayu nasirani, atau menjadi Nasrani, atau bahkan ayu majisanihi, atau menjadi Majusi. Itu fa'abawahu, tergantung kepada kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, mari para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah membiarkan di waktu belajar anak kita dibiarkan tidak belajar. Jangan pernah waktu sholat anak kita dibiarkan tidak sholat. Dia akan menjadi musuh kita. Nanti di akhirat banyak orang tua yang sudah membawa tiket mendapatkan tanda untuk masuk ke dalam surganya Allah. Begitu ada di depan pintu surga, ternyata pintu surga tertutup. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, bahwa tertutuplah pintu surga pada saat itu. Kenapa pintu surga tertutup? Ternyata di belakang kita ada anak kita yang sedang berteriak kepada Allah Subhanahu, ya Rab, khud lana ala hadar rajul. Ya Allah, jangan sampai orang yang di depan itu masuk ke dalam surganya, karena dia adalah orang tuaku, tetapi di dunia dia tidak pernah memberikan ajaran agama yang benar-benar, sehingga aku tidak sholat, aku tidak ngaji, aku tidak berbuat baik, karena memang aku tidak pernah diarahkan oleh kedua orang tuaku. Maka aku tidak rela untuk menjadi ahli neraka kecuali disertai dengan kedua orang tuaku. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita mengarahkan dengan tarbiyah, dengan taklim, dengan takdib, untuk anak-anak kita belajar ilmu sebanyak-banyaknya, terutama ilmu agama, terutama ilmu yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama ilmu-ilmu yang akan menjadikan cahaya hidup,
bagi kita, bagi anak kita, dan nanti di yaumil qiyamah. Dan kita harus sering berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah kami dengan anak-anak kami, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Karena sesungguhnya hanya ada 3 yang tidak terputus di saat kita meninggal. Idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salatin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'ulah. Satu adalah sedekah jariyah, wakaf yang tidak pernah habis-habisnya, walaupun kita sudah meninggal dia akan mengalir terus pahalanya kepada kita. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga adalah punya anak yang soleh yang terus-menerus mendoakan kita setiap saat. Maka cahaya dan ridho Allah serta nikmat Allah akan dikirimkan ke dalam kuburan kita atas kesolehan anak kita. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarana biquwwatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dawil jiddi wal kiram. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila akhiril ayyam, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Faqala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asakiral muwahhidin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'atar rafidata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din bihaqqi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana wa li jami' auladina waj'alna minal muttaqin waj'alna min ibadikas sholihin al-aghni syakirin as-sufiyatil mutanasikin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.